Saya pernah berpikir, kalau punya uang banyak, hal pertama yang akan saya beli adalah mobil mewah atau jam tangan mahal. Mungkin Anda juga berpikir begitu kan? Tapi setelah bertemu banyak sekali orang super kaya, para founder, dan CEO, saya sadar, saya salah besar. Ternyata, yang mereka kejar mati-matian bukanlah barang, melainkan waktu. Ini yang sering jadi jebakan buat kita semua. Kita mati-matian kerja lembur, rela tidak tidur, demi bisa beli iPhone terbaru, atau liburan mewah yang bisa dipamerin di sosmed. Kita tukar waktu kita, aset paling berharga yang tidak bisa kembali, demi barang-barang yang nilainya terus turun. Kita pikir, itulah sukses. Padahal, itu adalah resep pasti untuk tetap terjebak dalam lingkaran setan. Kerja keras seumur hidup tanpa pernah benar-benar merdeka. Orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka melihat waktu sebagai komoditas yang paling langka dan paling mahal. Saya ingat betul, dulu waktu perusahaan saya baru merintis, saya melakukan semuanya sendiri. Dari balas email customer service, desain grafis, sampai antar barang ke kurir. Saya bangga sekali merasa jadi Superman, tapi akibatnya saya kelelahan, tidak punya waktu untuk berpikir strategis, dan bisnis saya stagnan. Titik baliknya terjadi waktu saya bertemu dengan salah satu mentor saya, seorang konglomerat. Dia bilang, kamu tidak akan pernah jadi besar kalau kamu masih jadi karyawan termahal di perusahaanmu sendiri. Kata-kata itu menampar saya. Sejak saat itu, saya mulai berubah. Hal pertama yang saya lakukan bukan beli mobil baru, tapi merekrut asisten pribadi. Gaji asisten itu, kalau dipikir-pikir, bisa buat cicil mobil, tapi dampaknya luar biasa. Waktu saya yang tadinya habis untuk urusan admin, sekarang bebas untuk bertemu klien besar, merancang produk baru, dan membangun strategi jangka panjang. Bisnis saya melesat. Saya membeli waktu saya kembali, dan waktu itu yang membuat saya kaya. Bukan kerja keras membabi buta. Coba lihat para founder teknologi besar. Mereka tidak segan membayar mahal para ahli, dari programmer, desainer, sampai manajer, untuk mengerjakan hal-hal yang bukan keahlian utama mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa fokus pada satu hal, mengembangkan visi perusahaan. Mereka tidak membeli tenaga. Mereka membeli waktu dan keahlian orang lain agar visi mereka lebih cepat terwujud. Inilah rahasianya. Orang kaya menggunakan uang untuk membeli sistem yang bisa berjalan tanpa mereka. Sementara kita seringkali menggunakan waktu kita untuk menjadi bagian dari sistem orang lain. Jadi, bagaimana cara kita menerapkan pola pikir ini dalam hidup kita sehari-hari? Bahkan jika kita belum kaya raya, mulailah dari hal kecil. Coba evaluasi. Kegiatan apa yang paling banyak memakan waktu Anda, tapi tidak memberikan nilai tambah yang sepadan? Mungkin beberes rumah, mencuci baju, atau bahkan memasak setiap hari. Coba hitung, berapa jam waktu Anda habis untuk itu dalam seminggu. Sekarang, coba cari tahu berapa biaya untuk membayar orang lain melakukan itu. Misalnya, pakai jasa laundry kiloan atau pesan makanan via aplikasi. Mungkin kelihatannya boros. Tapi bayangkan, jika 5 jam yang Anda hemat setiap minggunya itu, Anda gunakan untuk belajar skill baru, membangun bisnis sampingan, atau sekadar istirahat berkualitas agar besok lebih produktif di kantor. Ini bukan tentang malas. Ini tentang kalkulasi cerdas. Anda sedang membeli waktu dan energi Anda kembali untuk dialokasikan ke hal yang punya return on investment lebih tinggi. Pikirkan uang yang Anda keluarkan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi pada waktu Anda. Daripada beli kopi mahal setiap hari, mungkin uangnya bisa dikumpulkan untuk bayar asisten virtual beberapa jam seminggu untuk membantu pekerjaan administratif Anda. Perubahan kecil dalam cara kita memandang pengeluaran ini bisa mengubah total arah hidup dan karier kita. Sekarang, coba Anda renungkan sejenak. Jika Anda punya uang 1 juta rupiah saat ini, apa yang akan Anda beli untuk mendapatkan kembali waktu Anda yang paling berharga? Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar. Diskusi ini penting, karena ini adalah langkah pertama untuk mengubah cara berpikir kita. Jangan lupa simpan video ini untuk Anda tonton lagi nanti saat Anda merasa terjebak dalam kesibukan. Terima kasih sudah menonton.